Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yola Aprilia Putri dengan NIM 2234379. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya Novalisan dengan NIM 2234364. Kami akan menyampaikan sebuah presentasi untuk memenuhi syarat tugas kelompok logika matematika dengan Bapak I.E. Purmana STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang logika proposisional, pemecahan SAT. Pada pembahasan kali ini dapat dibuktikan sifat rumus dalam bentuk klausa. Yang pertama, properti bentuk klausa. Bagian ini mengumpulkan beberapa teorema yang menjelaskan transformasi pada himpunan klausa yang tidak memenuhi kepuasannya. Teorema ini memiliki karena mereka membenarkan algoritma yang disajikan di bagian selanjutnya. Misalkan S adalah himpunan klausa yang menyatakan bahwa S memuaskan jika dan hanya jika S memuaskan. Pentingnya untuk memahami bahwa S memuaskan jika dan hanya jika S memuaskan tidak menyiratkan bahwa S secara logis setara dengan S. Contohnya, pertimbangkan dua set klausa. S puas dengan interpretasi, sementara S puas dengan interpretasi. Oleh karena itu, S memuaskan jika dan hanya jika S memuaskan. Namun di bawah ini interpretasi. Selanjutnya, literal murni. Misalkan S adalah himpunan klausa, literal murni dalam S adalah literal yang muncul dalam setidaknya satu klausa S. Tetapi perlengkapannya IC tidak muncul dalam pasal manapun dari S. Misalkan S adalah himpunan klausa dan misalkan I adalah literal murni di S. Misal S adalah diperoleh dari S dengan menghapus setiap klausa yang mengandung I. Maka S memuaskan jika dan hanya jika S memuaskan. Bukti jika S memuaskan ada model I untuk S hingga FI C sama dengan T untuk setiap CS memperluas I ke interpretasi baru I dengan mendefinisikan I sama dengan T, IP sama dengan IP untuk semua atom lainnya. Selanjutnya klausul satuan. Misalkan 1S adalah klausul satuan dan misalkan S diperoleh dari S dengan menghapus klausa yang mengandung I dan dengan menghapus IC dari setiap klausa tersisa. Kemudian S memuaskan dan jika hanya S memuaskan. Ini adalah bukti kepuasan klausa kosong yang tidak menggunakan penalaran tentang himpunan hampa. Akibat wajarnya tidak memuaskan bukti P. P adalah bentuk klausa dari rumus yang tidak dapat dipenuhi. P. P menghapus klausa pertama. P dari rumus literal P. Klausa kedua hasilnya adalah berdasarkan teorema yang di bawah berikut ini. Contohnya, selanjutnya adalah subsumsi. Misalkan C1, C2 adalah klausa, C1 memasukkan klausa C2 dan C2 dimasukkan oleh C1. Teorema misalkan C1, C2, S adalah klausa sehingga C1 memasukkan C2 dan misalkan S sama dengan S dikurang C2 maka S memuaskan dan jika hanya S memuaskan. Contohnya misalkan S PR P QR QR S PR QR di mana QR klausa ketiga
dari S menggolongkan P, Q, R klausa kedua dari S. Ini interpretasi yang memuaskan QR dapat diperluas menjadi interpretasi yang memuaskan P, QR karena tidak masalah apa yang ditugaskan kepada P. Selanjutnya mengganti nama. Definisi misalkan S adalah himpunan klausa, untuk U himpunan proposisi atomik. RUS mengganti nama S oleh U. Diperoleh dari S dengan mengganti setiap literal I pada sebuah atom proposisi dalam U oleh C. Teorema bukti biarkan saya menjadi model untuk S. Tentukan interpretasi I untuk RUS dengan IP jika PU seperti rumus di bawahnya. Contohnya kumpulan klausa S sama dengan P Q R P I Q R R. Puas dengan interpretasi FI P sama dengan F, FI Q sama dengan F, I FI R sama dengan T. Pengganti namanya adalah R P Q S sama dengan P Q R P I Q R R. Dipuaskan oleh FI dipuaskan oleh VI P sama dengan T, VI Q sama dengan T, FI R sama dengan T. Selanjutnya algoritma Davis-Putnam. Algoritma Davis-Putnam atau DP adalah suatu algoritma pertama yang diusulkan untuk menentukan kepuasan ini menggunakan dua aturan berdasarkan konsep yang diperkenalkan di bagian sebelumnya, serta aturan resolusi bab 4. Algoritma Davis-Putnam ini terdapat input dan output. Input rumus A dalam bentuk klausa, sedangkan output laporan bahwa A memuaskan atau tidak memuaskan. Lakukan aturan berikut ini tetap berulang kali, tetapi aturan ketiga hanya digunakan jika yang pertama kedua tidak berlaku. Aturan pertama yaitu aturan literal satuan. Jika ada klausa satuan I, harus hapus semua klausa yang mengandung I dan hapus semua kemunculan IC dari semua klausa lainnya. Aturan literal murni. Jika ada I literal murni, hapus semua klausa yang berisi I. Selanjutnya, hilangkan variabel dengan resolusi. Pilih atom P dan lakukan semua yang mungkin resolusi pada klausa yang berbenturan pada P dan P. Tambahkan pelarut ini ke set klausa dan kemudian hapus semua klausa yang mengandung P atau P. Hentikan algoritma dalam kondisi berikut ini. Jika klausa kosong dibuat, laporan bahwa rumus tidak dapat dipenuhi. Jika tidak ada lagi peraturan yang berlaku, lakukan laporan bahwa rumus tersebut dapat dipenuhi. Selanjutnya, algoritma DPPL. Membuat semua kemungkinan pelarut pada atom sangat tidak efisien. Algoritma DPPL meningkatkan algoritma DP dengan mengganti langkah eliminasi pada variabel dengan mencari model rumus. Definisi, misalkan A adalah himpunan klausa dan misalkan I merupakan interpretasi parsial. Untuk A, untuk C, A jika PI, C sama dengan T. Interpretasi I memenuhi C, sedangkan jika PI, C sama dengan F, maka C adalah klausa konflik untuk I. Contohnya, misalkan A, P, Q, R, P, Q, Q, R, R, dan I, Q, R merupakan interpretasi parsial didefinisikan oleh I, Q, R, I sama dengan F, I, Q, R sama dengan T.
Pada algoritma DPPL juga terdapat input dan output seperti algoritma DP. Algoritma dinyatakan sebagai fungsi rekursif DPPL yang memiliki parameter B sama I. Formula B dalam bentuk klausa dan interpretasi parsial I. Dia awalnya disebut dengan rumus A dan interpretasi parsial kosong. DPPL BI. Terdapat membangun himpunan klausa B dengan melakukan propagasi unit B. Membangun I dengan menambahkan ke I semua tugas yang dibuat selama propagasi. Evaluasi B di bawah ini interpretasi parsial I. Jika B berisi klausa konflik, kembali tidak memuaskan. Jika B puas, kembali I ke I. Jika tidak, lanjutkan. Pilih atom P di B. Pilih atom B pada B. Pilih nilai kebenaran PAL sebagai T atau F. I1 adalah interpretasi I bersama dan dengan menugaskan PAL ke P. Evaluasi B di bawah ini interpretasi I. Hasilnya DPPL BI1. Jika hasilnya bukan hasil pengembalian yang tidak memuaskan, jika tidak lanjutkan. 12 adalah interpretasi I beserta penugasan pelengkapan KP. Hasilnya DPPL B12 mengambilkan hasil. Algoritma DPPL sangat mendeterministik. Ia harus memilih yang belum ditetapkan. Dan kemudian memilih nilai kebenaran yang mana akan diberikan terlebih dahulu. Selanjutnya, contoh algoritma DPPL yang diperpanjang. Kami sekarang memberikan contoh yang diperluas dari algoritma DPPL dengan memecahkan 4 ratu masalah. Contoh yang lebih kecil dari 8 ratu diberikan pada papan catur berukuran 4x4. Tepatkan 4 ratu sehingga tidak ada yang bisa menangkap yang lain. Ini solusinya. Seperti gambar di bawah ini. Terdapat beberapa solusi. Yang pertama, mengkodekan masalah dalam logika proposisional. Pertama, kita harus menyandikan masalah ini sebagai rumus dalam logika proposisional. Itu tidak harus terlalu mengejutkan bahwa setiap masalah komputasi yang terbatas dapat dilakukan dengan bineka ragam, yang pada gilirannya dapat diwakili oleh nilai kebenaran. Di sini kita mengambil lebih pendekatan langsung ke pengkodean. Misalkan kita ingin menyajikan faktor bahwa variabel dapat mengambil salah satu nilai 1, 2, 3. Mari kita menggunakan 3 atom P1, P2, dan P3. Langkah selanjutnya memecahkan masalah dengan algoritma DP. Mari kita coba menggunakan algoritma DP untuk menyelesaikan masalah 4 ratu. Tidak ada klausa unit, jadi kami banyak memilih atom untuk dihilangkan dengan tidak ada lain informasi. Mari kita mulai dengan atom pertama 11. 10 klausa asli dengan 11 atau 11 sekarang dihapus dari set. Kami tidak terlihat membuat banyak kemajuan, jadi mari kita beralih ke algoritma DPPL. Langkah selanjutnya memecahkan masalah dengan algoritma DPPL. Pada bagian ini akan menjalankan algoritma DPPL dengan cara formal, murni, seperti komputer. Namun kami akan menyarankan Anda dengan mengacu pada 4x4 papan catur yang akan memperjelas pada apa yang terjadi pada setiap langkah. Akhirnya menyebarkan 41 menyisakan satu klausa terakhir yaitu 43.
Kami menyimpulkan bahwa himpunan klausa memuaskan. Jika Anda memeriksa proposisi atom mana yang ditugaskan T, Anda akan menemukan bahwa mereka adalah 12, 24, 31, 43. Tepatnya penetapan ratu yang ditunjuk di diagram awal di bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafalisan dengan NIM 2234304. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, Yola Aprilia. Stochastic algorithm atau algoritma stokastik. Algoritma stokastik adalah algoritma yang mengambil keputusan secara acak dalam proses pengambilan keputusan dan optimasi. Algoritma ini memanfaatkan konsep probabilitas untuk menentukan solusi yang paling optimal atau optimal dengan probabilitas tertentu dalam kasus yang rumit atau tidak pasti. Algoritma stokastik dapat digunakan dalam berbagai masalah yang kompleks dan rumit, seperti optimalisasi parameter, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, pengelompokan data, dan banyak lagi. Metode ini sering digunakan dalam pembelajaran mesin, teori permainan, dan optimasi kombinatorial. Salah satu contoh algoritma stokastik yang terkenal adalah metode Monte Carlo. Metode ini digunakan untuk memperkirakan hasil dari proses acak dengan melakukan banyak pengambilan sampel secara acak. Teknik ini sering digunakan untuk pengembangan produk dan analisis risiko keuangan. Keuntungan utama dari algoritma stokastik adalah kemampuannya untuk menangani masalah yang sangat kompleks dan tidak terduga. Algoritma ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan memberikan hasil yang lebih baik dalam banyak kasus. Namun kekurangannya adalah waktu eksekusi yang lebih lama dan proses pengambilan keputusan yang lebih sulit untuk dijelaskan. Secara keseluruhan, algoritma stokastik adalah metode yang kuat dan serbaguna dalam menyelesaikan masalah kompleks dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi algoritma stokastik adalah algoritma yang menggunakan keacakan dalam langkah-langkahnya untuk mengerjakan masalah. Meskipun algoritma acak tidak selalu lengkap, banyak algoritma acak yang bisa mengembalikan jawaban yang benar dengan probabilitas yang tinggi. Algoritma stokastik sering digunakan dalam pemecahan SAT, dan bentuk dasarnya sangat sederhana, yaitu dengan memilih interpretasi acak dan membalik atom pada formula A. Dalam prakteknya, algoritma ini dimodifikasi untuk membatasi jumlah percobaan untuk membalik sebuah atom dalam penafsiran. Strategi yang digunakan untuk memilih atom yang akan dibalik adalah memilih untuk membalik atom yang akan menyebabkan jumlah terbesar dari klausa yang saat ini tidak puas menjadi puas. Meskipun algoritma stokastik tidak selalu lengkap, tetap algoritma ini bisa lebih berguna daripada algoritma lengkap yang tidak efisien. Bentuk dasar dari algoritma stokastik untuk SAT sangat sederhana, yaitu ada masukkan sebuah formula A dalam bentuk klausal, ada keluaran sebuah model untuk A atau kegagalan untuk memberikan jawaban. Lalu pilih interpretasi acak I untuk A. Ulangi tanpa batas. Jika VL A sama dengan T, kembalikan I. Jika tidak, pilih sebuah atom P dalam A. Modifikasi I dengan membalik P. Mengubah penugasannya menjadi penugasan komplementer. Selanjutnya ada solving the
four queens problem with a stochastic algorithm, atau memecahkan masalah 4 ratu dengan algoritma stokastik. Masalah four queens adalah masalah yang melibatkan penempatan 4 bidak ratu pada sebuah papan catur 4 kali 4 sehingga tidak ada ratu yang saling menyerang atau dapat memakan satu sama lain. Solusi untuk masalah ini adalah salah satu dari 2304 kemungkinan konfigurasi. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat digunakan algoritma stokastik yang mengacu pada kemungkinan solusi secara acak. Algoritma ini dapat dipecah menjadi 2 tahap. Pada tahap inisialisasi, pada tahap ini papan catur 4 kali 4 diinisialisasi dengan 4 ratu diatur pada baris yang berbeda. Setiap baris hanya memiliki ratu-ratu dan kolom-kolom yang digunakan untuk menempatkan ratu di baris tersebut dipilih secara acak. Yang kedua, iterasi. Pada setiap iterasi, posisi ratu di setiap baris diperiksa dan kemudian satu posisi di kolom yang sama atau di kolom yang berbeda dipilih secara acak. Kemudian kemungkinan solusi baru dihitung dengan memeriksa apakah tidak ada ratu yang saling menyerang dalam solusi tersebut. Jika tidak, solusi baru diterima. Namun, jika ada ratu yang saling menyerang, maka solusi baru akan ditolak dan solusi lama akan tetap dipertahankan. Proses ini diulangi hingga solusi optimal ditemukan. Algoritma stokastik ini dapat menemukan solusi untuk masalah four queens dengan kecepatan yang relatif cepat dan efektif. Namun, karena penggunaan pendekatan acak, solusi yang dihasilkan tidak selalu optimal atau terbaik dari semua kemungkinan solusi. Oleh karena itu, algoritma stokastik lebih cocok untuk digunakan dalam masalah yang kompleks atau dalam situasi di mana solusi optimal tidak diperlukan secara khusus. Jadi, algoritma stokastik tidak cocok untuk memecahkan masalah n queens karena jumlah solusi yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah interpretasi. Namun, algoritma ini dapat digunakan untuk masalah 4 ratu sebagai contoh. Dalam masalah ini dipertimbangkan sebuah konfigurasi acak di mana atom 11, 12, 24, 31, 43 diberi kode T dan sisanya diberi kode F. Ada 2 klausa yang tidak terpenuhi, yaitu 11 V12 dan 11 V31, yang berarti terdapat 2 ratu di baris pertama dan 2 di kolom pertama. Heuristik yang digunakan adalah membalik atom yang menyebabkan pengurangan terbesar pada jumlah klausa yang tidak terpenuhi. Dalam contoh ini, balik atom 11 dari T ke F akan mengurangi jumlah klausa yang tidak terpenuhi dari 2 menjadi 0, sehingga merupakan solusi yang diinginkan. Membalik atom lain akan mengurangi jumlah klausa yang tidak terpenuhi secara berbeda, sehingga tidak mengarah ke solusi. Dengan demikian, algoritma stokastik dapat digunakan untuk memecahkan masalah 4 ratu dengan heuristik yang tepat. Lalu selanjutnya, complexity of SAT. Kompleksitas SAT. Complexity of SAT atau kompleksitas SAT merujuk pada kompleksitas waktu yang digunakan oleh sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan SAT, Boolean Satisfiability Problem. Permasalahan SAT dapat dirumuskan sebagai mencari solusi yang memenuhi sebuah formula Boolean. Kompleksitas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan SAT tergolong dalam kelas waktu non-deterministik polinomial NP. NP adalah kelas masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial oleh sebuah mesin non-deterministik, tetapi belum ditemukan algoritma yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan efisien pada mesin deterministik.
Dalam hal ini, algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan SAT seperti algoritma brute force memiliki kompleksitas waktu yang tinggi karena jumlah kemungkinan solusi yang mungkin sangat banyak. Hal ini membuat permasalahan SAT sulit diselesaikan pada ukuran input yang besar. Namun, terdapat juga beberapa teknik optimasi dan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah SAT dengan lebih efisien, seperti algoritma Davis-Windom-Logement-Loveland atau GPLL. Dan ada juga Conflict Driven Closed Learning atau CDCL, dan banyak lagi. Dalam kesimpulannya, kompleksitas waktu dari permasalahan SAT dapat menjadi sulit untuk diselesaikan pada ukuran input yang besar. Tetapi dengan adanya teknik optimasi dan algoritma yang tepat, solusinya dapat ditemukan lebih efisien. Di dalam teori kompleksitas masalah dalam menentukan kepuasan dan validitas dalam logika proporsional adalah hal yang utama. Metode tabel kebenaran adalah algoritma deterministik untuk menentukan kepuasan dan validitas dalam logika proposisional. Sedangkan metode tabel semantik adalah sebuah algoritma non-deterministik untuk pemenuhan dan validitas. Ada juga algoritma non-deterministik yang sangat sederhana untuk menentukan kepuasan dari sebuah formula A dalam logika proposisional. Masalah keterpuasan dalam logika proposisional berada dalam kelas N, P. Dari masalah yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinomial. Teorema tentang kelengkapan NP diberikan dengan menunjukkan bagaimana caranya mengubah sebuah mesin Turing non-deterministik sembarang menjadi sebuah formula dalam logika proporsional sedemikian rupa sehingga mesin Turing tersebut menghasilkan sebuah jawaban jika dan hanya jika Turing menghasilkan sebuah jawaban jika dan hanya jika rumus yang sesuai dapat dipenuhi. Lalu masalah pertama yang ditunjukkan sebagai masalah NP lengkap adalah satisfiability. Pertanyaan teoritis terbuka yang utama dalam ilmu komputer adalah P sama dengan NP. Apakah kedua kelas ini sama atau apakah algoritma non-deterministik lebih efisien? Unsatisfiability atau validitas dalam logika proporsional ada di kelas CONP dari masalah-masalah yang komplemennya. Di sini satisfiability ada di NP. Ada sebuah algoritma non-deterministik yang sangat sederhana untuk menentukan kepuasan dari formula A dalam logika proposisional. Pilih sebuah interpretasi I untuk A dan hitung nilai kebenaran VLA. Jika VLA sama dengan T, maka A dapat dipenuhi. Jadi kesimpulan materi presentasi kali ini, masalah-masalah dalam menentukan kepuasan dan validitas dalam logika proporsional hampir pasti sulit untuk diselesaikan. Yang pertama ada di NP dan yang terakhir ada di CoNP. Namun algoritma dan struktur data seperti yang dijelaskan dalam bab ini telah terbukti mereka sendiri sangat efisien dalam banyak aplikasi praktis. Algoritma DPLL menggunakan properti dasar dari klausa untuk mencari modal memecah SAT berdasarkan algoritma DPLL menggunakan heuristik dan keacakan untuk membuat pencarian modal yang lebih efisien. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya Novalisan dan rekan saya Yola Aprilia. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.